Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Adam Dorman dengan NIM 2410512100. Berdirinya saya di sini hari ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai hubungan atau korelasi antara ilmu statistika dengan ilmu komputer atau statistika dalam pandangan ilmu komputer. Sebelumnya di sini saya sebagai mahasiswa S1 Sistem Informasi semester 2 di UPN Veteran Jakarta, dan dosen pengampu saya adalah Ibu Rifka Dwi Amalia selaku dosen pengampu dosen mata kuliah statistika dan probabilitas. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ya, misalnya seperti ada tadi korelasi antara statistika dan probabilitas dengan ilmu komputer. Lalu di sini juga nanti kita juga membahas masalah kenapa probabilitas itu penting, kenapa statistika itu penting gitu. Terus apa sih bedanya statistik dengan statistika gitu, dan juga membahas tentang kombinasi dan permutasi. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti pemaparan yang ada dalam video ini ya. Ini videonya direkam mungkin durasi sekitar 20 menit lebih ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparannya. Oke, baik teman-teman, masuk ke dalam sesi pemaparan pertama nih. Kita akan menjelaskan tentang statistik dan statistika. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya statistik dan statistika, tapi bingung gitu cara bedainnya gitu. Gak usah bingung, sini kita kasih jawabannya. Jadi statistik itu kalau teman-teman tahu ya, gampang itu teman-teman sedang menyebut data yang telah diolah gitu. Data yang telah diproses dari data mentah, data random yang dikumpulkan, itu diproses berdasarkan kaidah-kaidah tertentu gitu ya. Nah, itu statistik teman-teman, disebut data statistik. Pegang dulu tuh yang pertama, statistik ya. Sedangkan kalau teman-teman ngomongin statistika, itu merupakan disiplin ilmu yang menyediakan metode mengolah data tersebut gitu. Data yang tadi, yang sebelumnya data itu data mentah, ketika diolah dengan ilmu statistika, jadilah data statistik gitu. Misalnya nih teman-teman, data statistiknya itu adalah, taruhlah ya sebagai mahasiswa UPN nih biar gampang gitu. Data mahasiswa UPN, Fakultas Ilmu Komputer ya, Fakultas Ilmu Komputer, prodi sistem informasi misalnya S1 misalnya. Nah, itu data statistik teman-teman. Ketika data itu diolah misalnya menjadi statistikanya adalah ketika mencari rata-rata IPK misalnya, mencari rata-rata IPK mahasiswa S1 sistem informasi UPN Veteran Jakarta gitu, periode sekian 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 gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi gampangnya adalah statistik berbicara masalah datanya atau menyebut masalah datanya, sedangkan statistika adalah ketika kita membahas tentang cabang ilmu matematika gitu, cabang ilmu matematika yang membahas masalah pengolahan datanya gitu teman-teman. Jadi statistik itu datanya dan statistika adalah ilmunya gitu. Dari informasi, misalnya informasi mentah yang kita collect, yang kita kumpulkan, terus diolah gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia memiliki value, memiliki nilai gitu datanya gitu, dan diringkas tentunya, sehingga nanti tujuannya adalah untuk memberikan kepada halayak umum gitu distribusi informasi yang akurat, tepat, dan juga singkat dan jelas, mudah dipahami juga. Itu intinya teman-teman. Jadi udah paham ya, antara statistik dan statistika itu adalah kedua hal yang berbeda. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya. Lanjut, sekarang kita fokus ke statistikanya ya, karena kan kita belajar atas statistika dan probabilitas gitu. Jadi kita belajar ilmunya. Oke, statistika. Sekarang kita mau ngomongin masalah korelasi antara statistika dengan ilmu komputer atau dalam ilmu komputer gitu. Gimana statistika dalam ilmu komputer sih? Gampang gini. Statistika itu kan ilmu olah data ya, dan ketika kita bicara ilmu komputer, kita nggak jauh-jauh dari yang namanya itu pengolahan data. Pasti ada ketemunya antara statistika dengan ilmu komputer. Misalnya big data gitu, dimana big data itu kan menyediakan infrastruktur pengolahan data gitu ya, ada fasilitasnya gitu. Banyak banget data-data kompleks di sana, dan di sini inilah statistika bermain perannya gitu. Dia itu menyediakan instrumen dan metode dalam mengolah data yang besar tersebut gitu. Terus juga statistika itu bisa dipakai dalam konsep machine learning misalnya gitu. Misalnya adalah konsep regresi gitu, di mana di sini statistika menyediakan ilmunya, misalnya menentukan harga properti setelah harga properti pada saat ini berdasarkan harga properti sebelumnya atau pada periode sebelumnya itu menggunakan metode regresi yang merupakan bagian dari statistika gitu loh.
Jadi banyak banget gitu ya. Seperti juga analisis prediktif itu dipakai dalam statistika, visualisasi data, komputasi statistik itu banyak banget dipakai gitu ya. Statistika dalam berbagai macam bentuk skema yang melibatkan ilmu komputer gitu. Jadi keduanya gitu. Tadi kesebut ya, komputasi statistik itu antara gabungan dengan ilmu komputer dan statistika gitu. Jadi bagaimana di sini kita mengolah data yang kompleks dan besar gitu ya dengan menggunakan metode ilmu statistik, mencari rata-ratanya kah, atau mungkin melibatkan modus yang lain sebagainya gitu kan, dan konsep statistika lainnya yang bermain di sana gitu. Jadi nggak melulu ilmu matematika itu nggak kepake gitu dalam cabang ilmu lain. Contohnya ini statistika gitu. Statistika sangat erat kaitannya dengan ilmu komputer gitu. Ilmu yang mempelajari tentang ilmu komputer ya, ilmu yang membantu manusia dalam berbagai macam bidang gitu ya. Intinya adalah memudahkan manusia dalam mengerjakan sesuatu, mengotomatisasi gitu. Dan disinilah hadirnya statistika berelaborasi dan berkolaborasi dengan ilmu komputer gitu, menciptakan suatu metode yang lebih efisien dan efektif dalam pengolahan data dan kebutuhan lainnya gitu, yang sangat panjang apabila disebutkan satu persatu di sini. Jadi mungkin itu adalah gambaran korelasi antara ilmu statistika dengan ilmu komputer yang erat kaitannya gitu loh, sangat dipakai keduanya gitu. Ilmu komputer di sini memakai statistika, jadi ilmu komputer terlibat juga dalam statistika gitu. Lebih ke arah statistika yang dipakai dalam ilmu komputer, kurang lebih seperti itu. Ya, baik, sekarang masuk ke dalam penyajian data ya teman-teman ya. Di sini itu penyajian data dalam statistika itu dikenal ada tipikal kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu adalah data non matematis, non kalkulatif, data yang tidak bisa dihitung karena memang bukan dalam bentuk numerikal atau angka gitu ya. Jadi tidak bisa diolah secara matematis gitu. Itu di sini di dalam statistika itu dikenal dalam statistika ya, ada dua data di sini, ada data nominal dan data ordinal gitu. Yang dimana keduanya itu merupakan data kategoris, data yang mengkategorisasikan data berdasarkan satu kategori gitu ya. Dan satu lagi itu ada data kuantitatif, yakni data yang memiliki perhitungan gitu ya, data yang bisa dihitung secara matematis, data dalam bentuk data numerikal gitu. Dan di dalam statistika itu bukan berarti nggak ada data kualitatif ya, tadi kan memang udah dijelaskan gitu. Karena walaupun memang dia itu data data statistika itu dikenal sebagai sebuah ilmu yang erat kaitannya atau bahkan identik dengan data kuantitatif gitu ya, tapi bukan berarti dia nggak melibatkan data kualitatif gitu. Walaupun memang bisa dibilang lebih bertendensi, ikoniknya itu memang data kuantitatif ya, lebih bertendensi kepada data kuantitatif untuk ilmu statistika sendiri gitu. Jadi lanjut ya, kita masuk ke dalam penjelasannya, yakni nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal itu merupakan data kategoris yang dimana sini dia itu mengkategorisasikan sesuatu tanpa urutan gitu ya, tidak memperhatikan urutan dan nggak ada hierarki sama sekali. Jadi misalnya itu kayak frekuensi, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, atau data warna favorit misalnya merah, biru, yang suka merah atau biru, atau mungkin data-data nama mahasiswa lain sebagainya gitu, data-data umum yang memang nggak ada urutannya sama sekali gitu ya, data nama gitu misalnya. Lalu ada data ordinal, merupakan data kategoris yang dia memiliki urutan dan juga dia berhierarki, dia ada hierarkinya gitu. Misalnya kayak jenjang sekolah ya, pendidikan wajib di Indonesia SD, SMP, SMA misalnya gitu, kumulasi data itu. Lalu misalnya ada kategorisasi peringkat 1, 2, 3 gitu. Jadi dia memperhatikan urutannya tuh, datanya tuh ya. Lalu masuk sekarang ke data interval, data skala numerikal yang dia itu tidak memiliki nilai nol mutlak gitu ya. Sedangkan data rasio punya gitu. Misalnya kayak gini, contoh data interval itu adalah skala suhu misalnya Fahrenheit dan juga Celsius misalnya. Jadi 0 Celsius itu bukan berarti dia itu nggak ada data, bukan berarti nggak ada variabel di sana gitu loh. Kita kenalnya variabel gitu ya, ada enggaknya data itu ada di sini dikenal dengan variabel. Bukan berarti nggak ada variabel di sana gitu, melainkan ada, tapi penafsirannya memang 0 derajat Celcius. Misalnya kalau dikonvert ke Kelvin kan dia ada nilainya itu 0 Celcius itu. Itu contoh ya, contoh dari data interval gitu. Skalanya sama gitu ya. Antar skala juga sama misalnya ya. Tapi dia tidak memiliki 0 mutlak, itu ciri khasnya gitu. Nilai 0 absolut gitu. Sedangkan data rasio punya gitu loh. Dan tadi kalau misalnya tidak memiliki data nilai 0 absolut, interval berarti dia nggak bisa dikali, nggak bisa dibagi, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dikomparasikan dan lain sebagainya gitu. Sedangkan di data rasio ada gitu, data numerikal yang dimana dia itu bisa dikomparasikan, bisa ditambah, dikali, dibagi, karena dia memiliki nilai 0 mutlak gitu.
Misalnya kayak data berat badan, tinggi badan itu contoh banget dari data rasio gitu. Dimana misalnya 0 kg, 0 cm ya, itu merupakan ketiadaan variabel di sana. Berarti emang benar-benar gak ada gitu variabelnya, kurang lebih seperti itu dari data rasio, yang dimana dia itu berarti dia memiliki nol mutlak gitu. Memang ada dia standar nol mutlak tuh ada di sana. Berarti emang nggak ada data di sana. Kalau dalam keadaan nol itu berarti nggak ada data di dalamnya, nggak ada data di sana. Sedangkan di data interval tadi ada apa namanya, nilai nol mutlaknya nggak ada, sehingga dia nggak memiliki nilai nol pasti. Itu ketiadaannya memang nggak ada. Jadi kalau data rasio itu nggak boleh negatif, sedangkan data interval itu boleh negatif gitu ya. Intinya gitu perbedaannya, itu udah saya jelaskan secara lengkap gitu. Jadi itu adalah penyajian data dalam ilmu statistik gitu. Ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas masalah mengapa sih penyajian data itu penting dan kenapa ada bentuk-bentuknya gitu, ada variannya gitu. Mudahnya gini teman-teman, kita kan namanya statistik ya. Statistik itu kan tentang menyebarkan informasi dengan seringkas mungkin dan dapat ya, semoga dengan itu dapat dipahami dengan mudah oleh klien gitu, atau dalam posisinya itu orang yang membaca informasi tersebut kita tujukan kepada siapa, melalui analisis yang mendalam gitu loh. Nah dari situ udah keambil tuh kata-kata kuncinya tuh, dari penyebaran informasi dan lain sebagainya. Jadi ya berbagai macam statistik itu memiliki berbagai macam metode dan penyampaian masing-masing, sehingga itu perlu disesuaikan. Misalnya kita mau menyajikan data tentang kategorikal domisili misalnya, itu lebih cocok kita sampaikan dengan diagram batang atau diagram lingkaran. Nah, kenapa? Karena memang itu lebih mudah untuk dipahami dan ditangkap intisari atau substansinya oleh klien yang membaca dan melihat data tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin data numerik, itu lebih cocok disajikan dalam bentuk histogram atau grafik garis misalnya gitu, karena dia membutuhkan spesifikasi yang lebih detail, karena memang merupakan data kuantitatif atau data hitung-hitungan gitu. Jadi memang membutuhkan spesifikasi yang lebih tebal lagi dia menyampaikan datanya gitu. Jadi memang memiliki peruntukannya masing-masing gitu penyajian data gitu. Jadi nggak usah bingung dan nggak usah repot gitu ya. Dan juga selain itu juga relevansinya ya. Jadi kalau misalnya kita menyajikan data tuh ada nggak sih relevansinya gitu, maksudnya kesesuaiannya gitu dengan tujuan analisis awalnya gitu. Misalnya kita mau analisis sesuatu data gitu kan, data tentang nilai ujian gitu kan, terus kita bingung penyajiannya apa, kita malah menyajikan dengan data yang kurang tepat gitu, menyajikan dengan metode yang kurang tepat. Misalnya tadi data nilai itu disajikan dalam bentuk diagram lingkaran gitu, bisa-bisa saja, tapi di sini kurang efisien dan kurang efektif gitu, kurang tepat karena merupakan data numerikal gitu, nilai ujian gitu. Jadi ya otomatis diharapkan di sini kita mampu memberikan sebuah metode terbaik dalam penyampaian distribusi informasi gitu. Kuncinya ada di sana teman-teman. Jadi itu adalah sedikit mengenai mengapa pentingnya di sini ada macam-macam penyajian data gitu. Ya karena itu memiliki peruntukan, memiliki sikonnya masing-masing. Jadi ya memang setiap data itu karakteristiknya beda-beda dong, nggak mungkin bisa disamain dong. Maka dari itu ada beberapa pemecahan-pemecahan masalah yang disiapkan gitu, disesuaikan dengan sikon dari data tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa kita review lebih lengkap lagi nanti dalam penyajian seksi kedua, yang dimana itu nanti akan menjadikan dalam bentuk PPT biar bisa teman-teman lebih jelas gitu. Udah saya rangkum, ini saya ngomong kayak gini karena memang nggak cukup durasinya gitu. Jadi ntar tinggal dicek di seksi yang kedua. Oke, terima kasih. Tadi kan udah bisa-bisan bahas statistik, sekarang masuk ke dalam probabilitas. Masuk ke definisinya. Definisi dari probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa, atau bisa dibilang posibilitas. Bisa ngomongin tingkatnya, derajat kepastian suatu peristiwa atau event lah gitu. Jadi memang lebih melibatkan aspek prediksi untuk masa depan, kayak forecasting lah jatuhnya ya, prediksi. Terus rumusnya apa sih, formulasi umum yang dipakai? Kalau kita belajar sih ya, bahkan dari dulu SMA tuh dikenalkan rumus yang paling umum dipakai itu adalah notasi PA, probabilitas, sama dengan NA, N kecil, per NS. Yang dimana NA di sini adalah titik sampel dan NS-nya adalah ruang sampel. Ruang sampel itu merupakan semesta dari satu event. Misalnya kita ngomongin koin yang punya dua mata gitu kan. Misalnya mata Garuda dan mata uangnya gitu, depan dan belakang gitu loh.
Jadi masing-masing memiliki porsi setengah atau 50% kemungkinan terjadi gitu. Dan ini juga fun fact teman-teman, memang lebih sering ya, lebih umum dikenal tuh kalau misalnya kita ngomongin masalah probabilitas tuh sering gitu disajikan dalam bentuk persentase atau per 100 gitu. Kayak tadi 0,5, 50% gitu. Terus ada juga mata dadu misalnya 1/6 gitu kan, ada 6 mata dadu, titik sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ruang sampelnya ada 6 gitu kan, dan sebagainya gitu. Itu tergantung nanti konteksnya gimana, apakah nanti pelemparan 2 kali kah, atau dua dadu kah, dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalnya untuk contoh implementasi ini saya agak cepat dikit ya untuk menghemat durasi. Contohnya itu misalnya tadi seperti dibilang dalam bentuk presentase, misalnya kemungkinan terjadi hujan hari ini tuh itu misalnya sekitar 80%, 70% gitu loh. Nah, itu salah satu bentuk analisis prediktif dan masuk ke dalam bagian dari probabilitas dengan berbagai macam faktor yang mendukung output dari si 70% atau 80% tadi itu, besarannya tadi itu. Jadi berbagai macam faktor dia. Ini saya singkat ya. Habis itu misalnya diagnosa medis itu dari berbagai macam data statistik yang terlibat dulu, ditentukanlah nih probabilitasnya kamu misalnya mengalami ini bagaimana, misalnya autoimun ini misalnya karena kamu sering kebanyakan makan sitokin kayak gini, ini memperbesar kemungkinan kamu sekitar 20% 30% lebih parah flaringnya gitu. Misalnya nih autoimun psoriasis yang saya tahu misalnya itu kayak gitu tuh. Itu contoh tuh dalam bidang medis tuh. Dan masih banyak lagi implementasi sehari-hari gitu ya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mengenai probabilitas ini. Jadi memang nggak jauh-jauh antara kehidupan kita ini dengan probabilitas teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Sebenarnya umum di mata kita tuh, di keseharian kita tuh, cuman kitanya aja nggak sadar dan nggak. Seperti biasa akan dijelaskan lebih lanjut di PPT nanti. Oke. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya ini di sini kita akan membahas masalah permutasi dan kombinasi sebagai bagian dari analisis kombinatorial yang merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan statistika dan probabilitas terutama. Ya, mulai dari permutasi dan kombinasi langsung saja gitu ya. Jadi keduanya ini adalah merupakan sebuah metode penyusunan atau arrangement dari suatu himpunan gitu, atau elemen ataupun objek. Bisa kalian sebut apapun, intinya itu sebuah elemen atau objek yang diteliti atau dikaji atau di spotlight gitu. Dan di sini perbedaan antara keduanya itu simpelnya adalah permutasi merupakan sebuah arrangement atau penyusunan yang memperhatikan urutan. Misalnya itu seperti pemilihan ketua, habis itu wakil ketua dan bendahara, sekretaris, misalnya ada 4 itu. Ini keempat ini tuh memiliki spesifikasinya masing-masing, sehingga ini ada hierarkinya dan juga memperhatikan urutannya gitu. Jadi formulasinya beda. Rumus yang dipakai misalnya notasinya misal N dan R misalnya ya. N faktorial per N dalam kurung ya, N min R faktorial N faktorial gitu. N faktorial per N min R faktorial, itu rumus untuk permutasi. Sedangkan kombinasi merupakan sebuah metode penyusunan yang dimana dia tidak memperhatikan urutannya gitu, tidak mempermasalahkan urutannya gitu. Ya, yaitu tidak memperhatikan urutan, misalnya seperti penyusunan sebuah tim bola anggota misalnya gitu kan, semuanya kan kesebelasan sama nih. Jadi nggak memperhatikan siapa-siapa gitu posisinya gitu. Jadi memang bebas, atau mungkin tim misalnya lebih umum gitu ya. Tim lomba gitu terdiri dari 3 orang gitu, misalnya Budi, Adam, dan juga Dennis misalnya. Nah, ketiga orang ini tuh nggak masalah gitu disusun secara acak karena memang tidak memperhatikan urutan di sini posisinya gitu. Dan rumus yang dipakai adalah N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial gitu. Itu perbedaan utamanya antara permutasi dan kombinasi. Nanti kita akan bahas langsung di PPT-nya gitu ya. Oke, lanjut. Ya, baik, ini adalah sesi kedua ya dari pemaparan saya, Adam Dorman gitu ya, mengenai statistika dan probabilitas untuk sebagai penegas pemahaman gitu. Bukan berarti saya ngelihat dari materinya gitu ya. Ini justru materi yang sudah saya rangkum sebelumnya. Jadi saya tag video duluan, baru saya bikin PPT-nya gitu. Oke, kita lihat aja langsung ya. Ya, ini adalah cakupan eksplanasinya gitu ya, sudah saya tentukan gitu ya, ini lebih lengkap lagi. Yang tadi ini statistika gitu ya. Jadi statistik itu tadi adalah datanya, sedangkan statistika adalah ilmunya. Itu ingat kuncinya, itu hipotesa yang ada dalam slide yang ini gitu. Mulai definisi dari statistik dan statistika gitu. Lalu ada tujuannya gitu ya. Statistik itu memang lebih ke arah dia adalah hasil data yang sudah diolah, sudah diinput dengan metode statistika gitu. Jadi kalau tujuan statistik ya membuat data lebih ringkas gitu. Jadi dia itu bisa menarik gambaran atau inti atau substansi utama dari si data yang telah dikompres itu atau telah
collect dan dikumpulkan jadi satu data yang ringkas itu. Sedangkan statistika adalah mengolah datanya bagaimana caranya gitu, itu tujuannya gitu, sehingga bisa menjadi sebuah data statistik. Itu bisa dilihat, bisa dibaca juga gitu ya. Ini untuk mempersingkat waktu dan pemaparan juga, karena memang banyak gitu ya yang saya buat. Ini sebagai untuk memperlengkap penegasan pemahaman gitu ya, menjadi bagian dari pemaparan materi juga. Ya ini ada beberapa skema gitu ya, ada korelasinya gitu tadi antara statistika dengan ilmu komputer, ya itu ada pengolahan data besar atau big data yang sudah saya sebutkan tadi gitu kan. Ada pembelajaran mesin atau machine learning gitu ya, di mana di sini dipakai statistika itu untuk dasar algoritmanya gitu, basicnya gitu. Lalu visualisasi data gitu ya, di sini Ilkom itu menyediakan tools gitu ya untuk membuat visual datanya gimana gitu, yang informatif dan interaktif gitu ya. Lalu di statistika di situ yang membantu jenis visualisasi seperti apa yang sesuai atau sinkron gitu. Lalu ada analisis data juga, dia menyediakan metode statistikanya, sedangkan Ilkomnya yang menyediakan alat untuk melakukan analisis seperti biasa. Contoh simpelnya adalah bahasa pemrograman Python gitu ya, yang digunakan dalam bidang ilmu data gitu. Lalu ada komputasi statistik yang tadi saya sebut juga di pemaparan gitu ya, gabungan antara ilmu komputer dengan statistika gitu. Jadi komputasi statistik itu untuk menangani data yang besar dan kompleks. Jadi banyak sekali gitu ya korelasinya gitu, erat gitu antara statistika dengan ilmu komputer, karena memang ini berkaitan dengan pengolahan data. Statistika itu mengolah data ya, mengolah data yang kualitatif kah, kuantitatif. Ilkom juga sebuah disiplin ilmu yang dimana itu dia memberikan metode yang efisien dan cepat gitu ya untuk orang-orang, bagaimana untuk manusia, bagaimana mereka mengolah data biar dengan lebih cepat dan terotomatisasi. Lanjut, ini perbedaan example-nya gitu ya. Misal statistik itu, contohnya nih saya ambil satu data peserta BPJS di satu domisili daerah gitu. Datanya gitu sekali lagi. Sedangkan statistika adalah bentuk metode analisisnya, bentuk metode kalkulatifnya, bentuk metode perhitungannya. Misalnya perhitungan rata-rata tingkatan usia penduduk di satu domisili misalnya gitu. Jadi gampang ya ke gambar gitu ya. Jadi saya ngambil inti-intinya nih dari pemaparan ini. Lalu ada 4 tipe data yang sudah saya sebutkan kemarin juga ya, maksudnya dalam pemaparan sebelumnya. Itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ini paling umum dikenal gitu ya, memang paling yang sudah sangat masyhur dikenal. Nominal ordinal ini adalah data kualitatif, ingat sekali lagi kualitatif gitu ya. Data kategoris juga dia masuk ke kategori. Sekarang interval rasio itu adalah data kuantitatif gitu. Bisa dibaca di sini ya. Nominal itu untuk mengkategorikan data tanpa urutan atau peringkat atau hierarkis. Contohnya itu jenis kelamin dan lain sebagainya. Lalu operasi matematikanya itu penjumlahan, pengurangan gitu ya, tidak bermakna pada data nominal. Sedangkan analisis dapat dilakukan adalah hitung frekuensinya atau jumlahnya, persentase, dan modusnya atau data yang paling sering munculnya. Lalu ada ordinal, tipe data yang mengkategorikan data dengan urutan atau peringkat tanpa tapi perbedaannya antara kategori tidak memiliki nilai numerik yang tetap atau pasti gitu ya. Contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, lalu tingkat kepuasan yang seperti saya bilang kemarin gitu ya. Ordinal ini tuh dia mirip dengan nominal, tapi bedanya dia itu dia ada peringkat atau urutannya, itu yang penting. Nah, urutan penting, tapi jarak antara kategori tidak dapat diukur secara pasti. Memang nggak bisa gitu ya, lebih subjektif ketimbang nominal. Analisis yang dapat dilakukan itu misalnya mediannya, persentilnya, lalu ada korelasi antar peringkatnya bagaimana gitu. Kurang lebih seperti itu di gambarannya. Lalu ada interval, tipe data yang memiliki urutan dan perbedaan antar nilai yang tetap gitu, tapi tidak memiliki titik nol absolut seperti yang saya bilang kemarin gitu. 0 Celsius itu bukan berarti dia itu nggak ada suhu di sana gitu, bukan gitu. Lalu di sini gambaran lainnya adalah perbedaan antara 20 dan 30 itu sama dengan perbedaan antara 30 dan 40 gitu. Karena tadi dia urutannya perbedaannya nilai tetap. Rasio antaranya tidak bermakna, misal 20 tidak berarti 2 kali panas dari 10 Celcius gitu. Lalu analisis dapat dilakukan adalah menghitung mean, standar deviasi, dan korelasi. Lalu ada rasio, ini data kuantitatif sama kayak interval. Data ini memiliki urutan, perbedaan antar nilai yang tetap, dan titik nol absolut. Jadi kalau sedangkan interval itu nggak ada nol absolut, di rasio ada. Contohnya tinggi badan, berat badan, usia, pendapatan gitu. Nilai nol di sini menunjukkan tidak adanya atribut atau variabel kemarin saya sebut ya, yang diukur gitu atau dikaji atau di spotlight.
Rasio antar nilai bermakna, misalnya seseorang dengan tinggi 200 cm atau 2 meter itu 2 kali lebih tinggi dari orang yang tingginya 1 meter misal. Taruhlah ada orang tinggi 1 meter gitu. Itu 2 kali, berarti dia 2 kali lebih rendah ketimbang lebih pendek daripada yang 2 meter. Sedangkan 2 meter kebalikannya lebih tinggi 2 kali daripada yang 100 cm gitu. Analisisnya apa dilakukan adalah operasi matematika, semuanya bisa masuk ya di sini. Oke, lanjut. Penyajian data sekarang ya. Ini banyak ya yang harus disajikan juga nih. Ini udah berapa durasinya? Udah 6 menit. Dan saya cepat ya gitu ya. Ini data disajikan dalam berbagai bentuk, menyesuaikan jenis data, dan memudahkan pemahaman pastinya, menyampaikan pesan yang efektif gitu ya agar orang dapat mengerti intinya untuk keperluan analisis juga pasti. Jadi analisisnya bisa disajikan dengan efektif dan efisien gitu. Lanjut. Ini pentingnya, nah ini akurasi, efektivitas, relevansi seperti yang saya singgung ya di sesi sebelumnya gitu. Kejelasan dan sebagainya bisa dibaca ya. Lanjut, ini bentuk-bentuknya ada diagram garis, ada diagram lingkaran, ada piktogram, ada diagram batang gitu. Piktogram tuh yang ada simbol-simbolnya gitu. Nah, ini dia. Lalu ada histogram, ada stem and leaf, ada box plot gitu ya. Banyak ya bentuk-bentuk penyajian data. Ada model ini ya, apa namanya? Diagram pencar gitu ya. Ada nih model dari apa namanya? Kartogram itu, peta-peta. Lalu ini ada tabel kontingensi gitu ya, dia lebih detail. Lalu ada tabel frekuensi ini ya. Ini ada OGIF ya, OGIF negatif, OGIF positif gitu ya. Banyak berbentuk-bentuk ya. Ini bisa dibaca ya, peruntukannya masing-masing. Ada tabel, diagram gitu ya. Tabel di sini misalnya dia paling dasar gitu, batang menampilkan data kategori, ya kan. Ada diagram lingkaran atau pie chart, proporsi data yang dalam bentuk persentase biasanya, diagram garis perubahan data dari waktu ke waktu gitu, bisa lebih jelas gitu ya, lebih periodik gitu ya diagram garis tuh. Ada tampil kontingensi tadi juga tuh ya. Ini histogram mirip dengan diagram batang, tapi dia tidak ada celah gitu ya, nggak ada celah. Dia itu mengguna untuk data yang bersifatnya interval gitu ya. Lalu ada diagram pencar, scatter plot tadi ya, ada box plot, distribusi data numerik melalui kuartil, diagram batang daun, stem and leaf, distribusi data numerik dengan memisahkan setiap nilai menjadi batang dan daun gitu, di grade pertama dan grade terakhir. Ada kartogram tadi yang saya bilang ya, data geografis gitu ya, dia bisa lebih menjelaskan lagi dalam konteks yang geografikal gitu ya. Lalu ada piktogram, penyajian data statik menggunakan lambang-lambang gambar gitu yang tadi saya bilang, dia menggunakan simbol tertentu yang memiliki makna gitu, sehingga itu bisa ditafsirkan nanti. Ada OGIF menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif, dia lebih memang karena OGIF itu dia ada titik-titiknya gitu ya, lebih jelas dia. Karena dia itu ada positif negatif gitu ya. Yang positif, yang kurang dari itu adalah yang ini ya, kurang dari itu menunjukkan jumlah data yang kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. OGIF lebih dari itu menunjukkan jumlah data yang lebih besar nilai tertentu gitu. Misalnya dia data numerik nih, nilai ujian dan lain sebagainya gitu. Lalu sekarang konsep probabilitas. Simpelnya itu probabilitas itu merupakan derajat kepastian atau kemungkinan terjadi suatu event atau peristiwa. 0 itu berarti peristiwa itu nggak mungkin terjadi, impossible. Sedangkan 1 itu pasti terjadi. Probabilitas memang mentok di 1. Itu udah pasti terjadi itu. Frekuensi harapan dan sebagainya gitu. Probabilitas sering dinyatakan dalam bentuk persentase gitu ya, umum gitu ya, 50%, lain sebagainya gitu. Kemungkinan hujan misalnya. Dalam matematika, probabilitas itu dengan membagi jumlah hasil yang diinginkan dengan jumlah total hasil yang dimungkin gitu. Oke, lanjut. Contoh penerapannya, peramalan cuaca 70% gitu ya, pengambilan keputusan bisnis bidang MESD. Udah saya sebutin kemarin ini ya, tinggal dibaca gitu ya. Ini lebih jelas aja saya tambahkan. Lalu pentingnya probabilitas. Pengambilan keputusan yang lebih baik tentu, manajemen risiko, probabilitas memungkinkan kita untuk mengukur dan mengelola risiko dengan lebih baik. Ya, bisa betul, prediksi dan perencanaan, analisis data gitu ya. Banyak sekali pertimbangannya yang saya masukkan kenapa probabilitas itu krusial dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, ini dia nih tadi dalam kehidupan ya. Bidang medis untuk analisis dari dokter, uji klinis ya kan, banyak tuh dipakai. Lalu masuk permutasi kombinasi, ini sekalian bahas soalnya juga ya. Ini tadi yang saya sebutkan juga di sesi sebelumnya, tepat banget sesi sebelumnya. Ini penyusunan atau arrangement memperhatikan urutan elemen atau objek, itu permutasi. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutannya, tidak. Itu intinya ya. Mudah. Nah, misalnya nih, ada kita menentukan susunan pengurus kelas dari 5 orang. 5 ya, taruh berarti N-nya 5 gitu kan.
Objek yang diberi perlakuan dari 5 itu kita lihat nih, objek yang diberi perlakuan itu adalah kita ngambil 3 orang, ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini posisinya beda-beda ya. Berarti kalau kayak gini masuk ke dalam kategori permutasi karena memperhatikan urutan gitu. Kita hitung aja langsung ya, nggak perlu ini untuk membuktikan gitu ya. Kita masukkan, jadi kalau berdasarkan rumusnya berarti PR sama dengan 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. Berarti 5 per 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial coret bawah. Lagi kita dapat 5 kali 4 kali 3. 20 kali 3, 60. Apakah betul hasilnya 60? Lihat. Iya, betul 60 ya. Betul. Oke, betul. Ini pengerjaannya gitu. Ini saya mengerjakan dari rumusnya aja. Saya nggak ngelihat ininya gitu. Nah, hasilnya betul. Bisa dibaca ya. Jadi 60 susunan. Kalau menentukan susunan berdasarkan ini posisinya. Ini berarti permutasi. Oke, ingat ya, permutasi. Ini banyak contoh soalnya, sebenarnya banyak gitu. Oke, sekarang kombinasi nih. Berarti tidak memperhatikan tidak memperhatikan urutan elemennya. Udah, abaikan. Nah, ini dia. 5 orang calon untuk mengikuti lomba gitu ya. Ini udah saya kasih penjelasannya. Kita langsung masukkan saja rumusnya. Berarti 5 min tadi min 3 faktorial, tapi ini tadi kan 5 min 5 faktorial per 2 faktorial ya. Berarti 5 per 2 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3, tapi ini 2 faktorialnya dikali lagi dengan 2 faktorialnya gitu ya. Sorry, kali 3 faktorial, maaf. K-nya 3 faktorial, sorry. Berarti 2 faktorial kali 3 faktorial. 2 kali 6, berarti 12 ya. Berarti 120 bagi 12, 10 susunan harusnya ini. Coba kita lihat. Oke, betul ya. Berarti 5 min 3, 2 kali 3 faktorial ya. 2 kali 6, 12 ya, kita tinggal dapatkan 120 per 12, 10 susunan gitu ya, yang ada dalam memilih 3 anggota gitu ya dari 5. N-nya 5, pastikan aja dulu, itu udah saya dalam bentuk diketahui itu untuk lebih memperjelas gitu. Ini saya singkat-singkat aja gitu ya mengerjakannya gitu. Ada banyak contohnya, misalnya contoh susunan nama gitu ya, itu tidak memperhatikan urutan, berarti kombinasi misalnya dari kata aku suka kamu misalnya, atau mungkin nama Indonesia misalnya, bisa gitu. Itu kombinasi. Permutasi itu pasti ada urutannya, jabatan misalnya memilih ketua kepala desa, bendahara desa dan sebagainya, mirip-mirip lah konsepnya itu ya. Oke, pokoknya nggak ada pengulangan gitu dan sebagainya, itu permutasi gitu. Nah, konklusinya intinya adalah statistika itu merupakan sebuah pondasi yang penting ya apabila kita terjun dalam dunia pengolahan data gitu ya. Itu kita harus menguasai betul konsep-konsep statistika dasar gitu ya. Dan salah satunya itu adalah probabilitas gitu. Kalau statistika itu berarti berkaitan dengan data masa lalu, sedangkan probabilitas itu berkaitan dengan data masa depan, analisis prediktif. Kurang lebih seperti itu gambarannya gitu ya. Jadi ini adalah konklusi yang sudah saya buat sedemikian rupa gitu ya. Mengenai dari statistika dan probabilitas gitu, bisa dibaca gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya penyajian dari saya. Saya mohon maaf Bu Rifka apabila mungkin kurang baik atau bagaimana. Saya sudah berusaha selengkap mungkin ini menyajikan materinya. Saya nggak ngelihat PPT atau gimana. Jadi saya sengaja membuat videonya dulu, saya take, baru saya jelasin melalui PPT. Oke, maaf Bu Rifka mungkin kepanjangan. Terima kasih sekali lagi. Ini pemenuhan tugas P4 matkul statistika dan probabilitas. Lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.